Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nastati'u an najtami'a maratan thaniyatan fi hadzal barnamaj wa insyaallah sanastamiru darsana fi maddatin nahw wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah, ilmu Nahwu, pelajaran Nahwu. Sebelumnya kita sudah membahas, alhamdulillah, sudah selesai kita bahas bab kalam, kemudian bab i'rab, dan saat ini kita sudah berada di bab ma'rifati alamatil i'rab. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas ar-raf'u dan tanda-tandanya. Rafa serta tanda-tandanya sudah kita bahas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke pembagian i'rab yang kedua, yaitu nasab. Dan akan kita lihat apa saja sih tanda nasab dan di mana letak-letaknya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Imam As-Sodhaji di kitab Matan Al-Jurumiyahnya. Wa qawluhu walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Ini Imam Sodhaji menuliskannya di kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita artikan terlebih dahulu. Walin nasbi, dan bagi nasab, khamsu alamatin, ada 5 tanda. Al-fathatu, yang pertama itu fathah, wal alifu, dan yang kedua itu alif, wal kasratu, yang ketiga adalah kasroh, wal ya'u, dan yang keempat adalah ya, wal hadfun nuni, dan yang kelima adalah hadfun nun atau membuang nun. Kemudian disyarah atau diperjelas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, an-nasbu ahadu anwa'il al-i'rab. Nasab adalah salah satu dari pembagian i'rab. Telah kita pelajari bahwasanya al-i'rab terbagi kepada 4. I'rab terbagi kepada 4. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, dan yang ketiga adalah al-khafdu, dan yang keempat adalah al-jazmu. An-nasbu ahadu anwa'il al-i'rab. Anwa'il i'rab. Nasab adalah salah satu dari pembagian i'rab. Aqsamul i'rab ada 4, ar-raf'u, an-nasbu, al-jazmu. Wa qad intahaina fi babil wa qad intaha al-kalamu 'anil raf'i. Dan kita sudah membahas rafa. Kita sudah selesai pada pertemuan sebelumnya, sebanyak 5 pertemuan. 4 pertemuan kita membahas tentang rafa dan alamat-alamatnya atau tanda-tandanya. Wa qulna inna lahu arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alif. Ini telah kita bahas bahwasanya memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah al-wawu, yang ketiga adalah al-alifu, dan yang keempat adalah an-nun atau biasa disebut dengan
Subutun nun. Nah, kemudian sekarang akan kita bahas an-nasbu. Nasab. Wan nasbu khamsu alamatin. Dan insya Allah nanti kita bahas bahwasanya nanti memiliki 5 tanda. Kalau ini rofa ini 4, kalau nasab ada 5. Nanti akan kita rinci satu persatu apa saja 5 tanda tersebut. Walladzi dalla 'alaiha at-tatabbu' wal istiqra'. Kata Syekh Utsaimin, apa dalil bahwasanya nasab ini memiliki 5 tanda, yaitu at-tatabbu' wal istiqra'. Penelitian pembacaan para ulama, lianna ulama al-Arabiyyah rahimahumullah tatabba'u kalam al-Arabi fawajadu anna al-mansuba la yakhruju an hadhihi al-asya'il khamsah. Bahwasanya para ulama Arab atau ulama bahasa Arab meneliti di ucapan-ucapan orang Arab dan juga tulisan-tulisan Arab, baik itu Al-Quran, hadis, dan juga syair-syair orang Arab, bahwasanya ketika nasab tidak akan lepas dari 5 tanda ini. Jadi ketika nasab tandanya tidak lepas, tidak jauh, dan tidak bukan adalah 5 tanda ini. Maka dalil kenapa nasab ada 5 tanda, yaitu at-tatabbu' wal istiqra'. Dan hampir semua pembagian, baik itu pembagian kalam, pembagian i'rab, semuanya dalilnya itu at-tatabbu' wal istiqra'. Hasil penelitian, bukan dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Berbeda dengan syariat ataupun ibadah, dalilnya ada di Al-Quran dan hadis. Al-Fathatu wahiyal aslu. Nah, yang pertama nanti tanda nasab ada 5. Yang pertama adalah Al-Fathatu. Yang pertama adalah fathah. Dan fathah adalah yang asli. Tanda nasab yang asli seperti dengan domah, tanda asli dari rofa. Wa huwal asli. Wal baqi niyabatun anha. Kemudian selain dari fathah, ini adalah niyabah, sama seperti yang di rofa, niyabah atau pengganti. Apa saja yang keempat ini? Al-fathatu wal alifu. Kemudian al-kasratu, wal ya'u wa hazfun nun. Nah, untuk fathah adalah asli, tanda asli daripada nasab. Sedangkan ini, keempat ini adalah niyabatan anil niyabatan anil fathati. Bahwasanya alif, kasroh, dan ya dan juga alfun nun sebagai niyabatan anil fathati, pengganti dari fathah, sama seperti waw alif nun pengganti dari dhammah. Nah, insya Allah pada malam hari ini akan kita bahas 2 tanda, yaitu al-fathatu wal alifu. Di manakah letaknya ketika nasab tandanya fathah, dan juga di mana letaknya atau siapa sih yang tanda nasabnya dengan fathah dan juga dengan alif, siapa saja orangnya. Oke, akan kita baca. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a.
Nah, fathah ini akan menjadi tanda nasab di 3 tempat. Letaknya ada 3 tempat. Apa saja? Fi al-ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Isim mufrad. Pada saat kita membahas tanda doma, ini sudah kita bahas. Apa sih isim mufrad? Isim mufrad adalah kata benda atau isim yang menunjukkan bilangan 1. Menunjukkan bilangan 1. Ketika rofa tandanya adalah doma dan ketika nasab tandanya adalah fathah. Itu isim mufrad. Contohnya ya qalamun, saburatun, mimhatun, kitabun, daftarun, kursiyun. Ketika dia nasab tandanya akan fathah. Contoh ishtaraitu, ishtaraitu qalaman. Saya membeli pulpen. Nah, di sini qalaman adalah isim mufrad. Isim mufrad, isim yang menunjukkan bilangan 1. Kalau lebih bukan qalaman, tapi qalama ini atau qalami aqlamin. Nah, qalaman ini adalah isim mufrad. Kenapa? Ya, dia menunjukkan 1. Kemudian apa sih kedudukannya dia? Apakah nasab, rafa, khafad, jazm? Dia nasab karena sebagai maf'ulun bih dari fi'il dan fa'il. Nah, tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Jadi contohnya itu ishtaraitu qalaman. Al-ismul mufradu yurfa'u bin dhammati wa yunsabu bil fathati wal ismul mufradu wa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Ya, jadi isim mufrad ini ketika dia rafa tanda rafanya dhamma dan juga ketika dia nasab tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya ishtaraitu qalaman. Kalau kita bacanya ishtaraitu qalamun salah. Ishtaraitu qalamun ini salah, atau ishtaraitu qalamin ini juga salah. Yang benar adalah ishtaraitu qalaman. Di mana isim mufrad nasab, maka tanda nasabnya wajib fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Ya, contoh lain. Innal masjida contoh lain qara'tu. Kitaban. Saya telah membaca buku. Qara'tu kitaban. Qara'tu fi'il dan fa'il, kitaban ini maf'ulun bi dan dia mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa dia tanda nasabnya fathah, bukan alif, bukan kasrah, bukan ya ataupun hadzfun nun? Karena dia itu adalah isim mufrad. Nah, contoh kalau kita i'rabkan, ishtaraitu qalaman. Ishtaraitu fi'lun madi mabniun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Qalaman maf'ulun bi wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Nah, kalau ditanya kenapa dia tanda nasabnya fathah, li'annahu
minal ismil mufradi. Kalau yang ini qara'tu kitaban, qara'tu fi'lun madhi mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun kitaban maf'ulun bi wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Kitaban adalah sebagai maf'ul bi atau sebagai objek. Saya membaca buku, maka buku sebagai objek yang dibaca atau penderita. Maf'ul bi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah, kelihatan di ujungnya. Zahiratun 'ala akhirih. Wa qawluhu jam'i taksir, itu jadi yang pertama kalau yang fathahnya, yang nasab dengan tanda fathahnya itu yang pertama adalah isim mufrad, al-ismul mufrad. Yang kedua di jam'ut taksir. Nah, ini juga sama seperti al-ismi mufrad atau isim mufrad, dia rofanya dengan dhammah, kemudian dia nasabnya dengan fathah. Terus apa itu jamak taksir? Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya jamak taksir adalah jamak kata benda yang menunjukkan banyak. Banyak dalam bahasa Arab itu adalah 3 atau lebih. Berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris jamak itu dimulai dari 2 seterusnya. Kalau satu, kalau 2 sudah dianggap banyak. Kalau bahasa Arab, banyak itu atau jamak itu dimulai dari 3 seterusnya. At-taksir adalah bentuk benda atau nama benda atau isim yang menunjukkan banyak, dan dia itu taksir, merusak bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya dirusak ketika sudah menjadi jamak, baik itu dirusaknya dengan ditambah ataupun dengan dikurang. Contohnya kolamun. Ya, ini aja yang kolamun menjadi aklam. Aklam. Nah, kolamun aklam. Lihat, ini dirusak. Harusnya kan qaf lam mim, fathah. Setidaknya qafnya fathah, lamnya fathah. Kalau ini kan bisa berubah-ubah. Bisa mun min man. Kemudian berubah menjadi aklamun. Ada hamzah, ada alif. Aklamun, qafnya berubah dari fathah jadi sukun. Kalau lam tetap. Nah, itu jamak taksir. Jadi bentuk jamak yang menunjukkan banyak, dan taksir adalah merusak. Kasar yukasir itu merusak tatanan dari bentuk mufradnya ketika menjadi bentuk jamak, baik itu ditambah atau dikurang. Dari kebetulan di sini ditambah, maka menjadi aklamun. Nah, ketika ini aklamun ini nasab, maka tanda nasabnya harus dengan fathah, bukan dengan yang lain. Jamu taksiri yang sobu bil fathati wa sabaqa annahu yurfa'u bil dhammati, wa jamu taksiri huwa ma dalla ala thalathatin fa aksar ma taghayyu binai mufradi mithlu ar-rijal, al-a'rab, al-masajid, ad-dawr, an-nud, al-ayyam wa asya'un katsiratun. Ya, contohnya aqlamun. Atau ya, contoh ini aqlamun. Ishtaraitu Ishtara itu aklaman, kayak gitu. Ishtara itu aklama. Ishtara itu aklaman. Saya membeli banyak pulpen.
maka tanda nasabnya adalah fathah. Itu yang kedua. Kemudian wa qawlu wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Tanda fathah, tanda nasab dengan fathah terletak yang pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga adalah fi'lul mudhari'. Sama seperti yang di dhamma, fi'il mudhari' yang belum terakhirnya belum bersambung dengan apapun, dan khusus untuk yang dinasab harus idza dakhala alaihi nasibun. Nasibun. Yang perlu kita garis bawahi adalah ini. Nasibun. Apa sih nasibun? Nasibun itu salah satu amil. Dulu ketika kita bahas makna i'rab, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena masuknya macam-macam amil. Nah, nasibun ini adalah salah satu amil, tentunya adalah amil nasab, di mana ketika dia ada, maka fi'il mudhari ini harus nasab. Ketika ada nasibun, maka fi'il mudhari harus nasab. Nah, nanti pada babul af'al akan dibahas atau akan disebutkan bahwasanya nasibun itu ada 10. Allal idzan kailam wujud hatta dan seterusnya. Allal idzan kay dan seterusnya. Ada 10. Nah, ketika salah satu dari nasibun ini muncul di hadapan fi'il mudhari di depannya, maka fi'il mudhari tersebut harus nasab. Nah, di sini terus yang nasab dengan fathah yang mana? Fi'il mudhari yang mana? Yang ketika dia nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Sama seperti yang di sini, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang dhammah ketika rafa yang tidak bersambung dengan apapun akhirnya. Begitupun dengan fi'il mudhari yang dinasab, dia akan menjadi nasab. Yang pertama, dia ada dua syarat. Lian ishtaratal muallifu syartaini. Al-awwal idza dakhala alaihi nasibun. Yang pertama syaratnya adalah apabila masuk atau di hadapannya ada nasibun, amil nasab. Syarat yang kedua adalah walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan pada akhirnya, akhir dari fi'il mudhari belum bersambung dengan apapun, baik itu dhamir tasniyah ataupun dhamir jama' ataupun dhamir al-muannatsatil mukhatabah ataupun nun niswah ataupun nun taukid. Semuanya akan menggunakan tanda nasabnya adalah fathah. Contoh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuliskan fi'il mudhari 14 di sini. Ya, ini contohnya adalah yansuru. Yansuru ini belum ada apa-apa, belum ada nasibun, dan di ujungnya belum bersambung dengan apapun. Nah, ini syarat kedua sudah terpenuhi. Yansuru sudah tidak atau belum bersambung dengan apapun akhirnya. Kemudian syarat pertama harus ada nasibun. Salah satu nasibun adalah an. Maka akan kita tambahkan an di depannya. Maka
domah ini akan berubah menjadi fathah. An yansuro, agar membantu atau agar menolong. Nah, di sini maka fi'il mudhari ini berubah yang tadinya marfu menjadi mansubun. Mansub. Kalau ini marfu, ini mansub, ini mahfuz, ini majzum. Nah, fi'il mudhari ini yang tadinya marfu berubah menjadi mansub. Terus tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, kalau misalkan kita i'rabkan an adatun nasbi mabniun 'ala sukuni. Yansuro fi'lul mudhari'i mansubun bi an. Fi'il mudhari yang nasab dengan an atau oleh an. Mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi. Terus apa tanda nasabnya? Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang kelihatan di ujungnya. Kemudian wadomir zahiratun ala akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, jadi fi'il mudhari akan menjadi nasab dengan fathah karena nanti ada fi'il mudhari yang nasabnya dengan harfun nun. Nanti kriterianya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, sekarang fi'il mudhari yang tanda nasabnya adalah fathah adalah dengan dua syarat. Syarat pertama adalah apabila fi'il mudhari tersebut didahului oleh adatun nasbi atau nasibun atau nawasib. Ya. Nasibun atau nawasib ataupun adatun nasab. Yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari tersebut di ujungnya di wilayah sini setelah huruf terakhirnya belum bersambung dengan apapun, entah itu alif atau waw atau nun atau apapun itu atau iya belum bersambung. Maka ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka fi'il mudhari tersebut ketika nasab maka tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya awalnya yaqumur rajul. Awalnya seperti ini, yaqumur rajul. Seorang laki-laki tersebut akan berdiri. Qoma yaqumu berdiri, ar-rajul laki-laki. Atau seorang pemuda bisa. Yaqumur rajulu. Di sini syarat idza dakhala alaihi syai'un idza dakhala alaihi nasibun belum terpenuhi. Tapi walam yattasil bi akhiri syai'un sudah terpenuhi. Di sini setelah huruf mim belum ada apa-apa. Ini kan alif lam buat ar-rajul. Di sini belum bersambung dengan apapun. Oke, ini sudah terpenuhi. Sekarang mana nih nasibunnya? Oke, akan kita kasih lam yakuma berubah, dan dari tadinya dhamma maka berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena ada nasibun atau adat nasab atau amil nasab, apapun itulah namanya. Nah, adat nasab, amil nasab, nasibun, nawasib sama aja. Adat nasab, maka fi'il mudhari tersebut harus mansub, harus nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena belum bersambung dengan apapun di ujungnya. Jadi lan yakumar rajulu. Artinya kalau lan itu tidak akan pernah seorang laki-laki itu berdiri. Lan yakumar rajulu. Kalau kita i'rabkan lan adatun nasbi mabniun ala sukun. Kemudian yakuma
fi'lul mudhari'i mansubun bilan mudmaratan ba'da bi'an mudmaratan ba'da enggak mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Kemudian ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, jadi nasab memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama adalah fathah, dan fathah ini adalah yang asli. Nah, kemudian fathah ini akan menjadi tanda nasab di 3 tempat. Tempat yang pertama adalah al-ismul mufrad. Al-ismul mufradu, yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksiri, yang kedua adalah pada jamak taksir, dan yang ketiga adalah al-fi'lul mudhari'i. Al-fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Pada fi'il mudhari' yang dimana fi'il mudhari' tersebut didahului oleh nasibun, oleh adat nasab, dan fi'il mudhari' tersebut belum bersambung dengan apapun pada akhir katanya, pada akhirnya atau di akhirnya. Maka ketiga ini akan memiliki tanda nasab dengan fathah. Kemudian setelah selesai untuk pembahasan fathah, selanjutnya kita akan masuk ke alifu. Niyabatul alifi anil fathati. Wa qawluhu. Nah, kemudian kata Imam As-Haji dalam kitab Matan Al-Jurumiyahnya, wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lin nasbi, akan menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khamsah, pada al-asmaul khamsah, pada isim yang 5. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Nah, kemudian yang kedua adalah alif. Kenapa alif duluan bukan kasrah? Karena setelah fathah itu biasanya pasangannya fathah adalah alif, maka alif kedua. Kemudian kita akan membahas tentang alif. Alif ini akan menjadi tanda untuk nasab pada al-asmaul khamsah. Hanya di satu aja, al-asmaul khamsah. Hanya pada satu tempat, yaitu al-asma al-khamsah. Pada isim-isim yang 5, yang waktu itu kita bahas di sini. Al-asmaul khamsah waktu itu kita bahas di tanda rofanya waw, atau waw sebagai tanda rofa. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wa dzumalin. Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Nah, pada saat kita membahas al-asmaul khamsah di waw, itu memiliki 6 syarat. 6 syarat ini harus terpenuhi jika ingin ketika nasab tandanya alif ataupun ketika rafa tandanya waw. Ya, kita flashback sebentar bahwasanya ada 6 syarat untuk asmaul khamsah bisa nasab dengan fathah dengan alif ataupun rafa dengan waw. Apa saja? Yang pertama, antakuna mufradatan, yang dimana kita tulis dulu. Abuka, akhuka, hamuka. Oh, jadi abaka, akhoka, hamaka, faka, terakhir zamalin. Ya, kelima ini akan memiliki tanda nasab dengan alif
harus memenuhi 6 syarat yang ketika itu kita sebutkan di sini pada saat membahas tanda rafanya waw atau waw sebagai tanda rafa. Yang pertama antakuna mufradatan. Kelima ini harus bentuknya mufrad, jangan jamak. Harus abun, bukan aba. Harus akhun, bukan ikhwah. Harus hamun. Enggak tahu itu. Fuka zumalin, harus semuanya mufrad. Kalau bukan mufrad, maka dia tidak bisa menggunakan tanda nasabnya dengan alif. Yang kedua adalah antakuna mukabbaratan, harus bentuk mukabbaroh, bentuk yang menunjukkan besar, bukan kebalikannya musoggoroh. Contohnya abun jadi ubay, akhun jadi ukhoy, itu adalah musoggoroh. Harus mukabbaroh, yang mukabbaroh bentuk ini adalah mukabbaroh. Kalau musoggoroh dirubah menjadi bentuk fa'il, kayak Umar, Umair, kitabun, kutaib. Nah itu adalah musoggoroh. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim, diidhofahkan. Semuanya harus idhofah, dan idhofahnya selain kepada ya mutakallim, bisa ke kaf ataupun ke ha selain ya mutakallim. Kalau misalkan diidhofahkan atau disandarkan ke ya mutakallim, contohnya abi, itu bukan asmaul khamsah tapi isim biasa, maka tanda nasabnya bukan alif, tapi nanti dia tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Kemudian syarat yang keempat antakuna fu kholiyatan, yang fu kholiyatan minal mim. Fu ini kan artinya mulut, sedangkan mulut dalam bahasa Arab adalah famun. Nah, untuk mau menjadi asmaul khamsah maka mimnya harus dibuang jadi fa aja, fa, bukan famun. Ketika mimnya dibuang maka dia menjadi al-asmaul khamsah, dan ketika nasab tanda nasabnya adalah alif. Dan juga untuk zu ini atau za maknanya harus makna sohibun, yang memiliki atau kepemilikan. Jika maknanya bukan itu maka bukan asmaul khamsah yang pada saat nasab tanda nasabnya alif. Oke, itu syarat-syarat yang ada 6. Jika sudah terpenuhi maka boleh asmaul khamsah, ketika nasab tanda nasabnya adalah alif. Sama seperti ketika rafa tanda rafanya adalah waw. Nah, ketika nasab tanda nasabnya adalah alif. Contoh ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Ra'aitu abaka. Di sini abaka adalah al-asmaul khamsah. Dia posisinya nasab karena menjadi maf'ulun bih. Tanda nasabnya adalah alif. Kalau kita i'rabkan, ra'aitu fi'lun madhi mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Abaka maf'ulun bi wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati. Kita sudah bahas bahwasanya keempat ini adalah niyabatan 'anil fathati. Kenapa harus niyabah 'anil fathah, bukan fathah aja? Li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, itu contoh kalau kita i'rabkan. Poinnya adalah al-asmaul khamsah
ketika dia nasab, tanda nasabnya adalah alif, bukan yang lain. Tandanya adalah alif. Contohnya ini, itu abaka. Contoh lain, di dalam Al-Quran surat Yusuf, inna lahu aban syaikhon. Ini mah bukan. Itu bukan asmaul khamsah. Bukan. Itu mah aban syaikhon adalah ketika tidak diidhofahkan, tidak terpenuhi 6 syarat yang tadi, maka tidak termasuk al-asmaul khamsah yang tanda nasabnya adalah alif. Contoh lain, roa itu dulu ya. Baiklah. Roa itu akhoka. Saya melihat saudaramu. Roa itu akhoka. Akhoka adalah al-asmaul khamsah, posisinya nasab, dan tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif. Akramtu abaka. Akramtu, saya memuliakan bapakmu. Contoh lain tuh. Akramtu abaka. Akramtu fi'lun madi mabniun ala sukun liittisali bi dhamirin mutaharrik wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Abaka maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, itu pembahasan kita pada malam hari ini mengenai nasab. Tandanya ada fathah dan juga ada alif, dan fathah sebagai tanda nasab pada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang ada nawasibnya dan juga belum bersambungan apapun, dan alif sebagai tanda nasab terletak pada al-asmaul khamsah. Nah, itu untuk pembahasan malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas, apa yang telah disampaikan ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa diambil, dan mudah-mudahan itu berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya sudah mau belajar bersama-sama. Kita belajar bareng. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun keliru, baik dalam membaca ataupun dalam menjelaskan. Mohon untuk diluruskan supaya tidak berkelanjutan. Insya Allah akan kita bahas tanda-tanda yang lainnya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk terus bisa belajar dan semangat dalam belajar. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wal afu minkum wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.